Terima kasih pada mahasiswa yang telah memasuki ruang Zoom meeting. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sore, Pak. Ya, selamat sore. Ya, sore Bapak. Ya, selamat sore. Ya, baik. Sekarang kita belajar mengenai apa tadi? Temanya apa? Yang pertama? Apa tema pertama kita tadi yang saya arahkan di grup WhatsApp? Aritmatika, Pak. Barisan aritmatika. Barisan Ya. aritmatika. Tuh, ya. Kita awali dengan barisan aritmatika, ya. Nah, barisan aritmatika. Ya. Nah, kita lihat sebuah contoh, ya. Nah, apa nih contoh 1 ya? Contoh 1 misalnya barisannya 5, 7, 9, 11, 13 dan seterusnya. Contoh 1 ya. Dan contoh 2 ya. Misalnya min 2, 3, 8, 13, 18 dan seterusnya. Contoh 3 10, 7, 4, 1, min 2 dan seterusnya. Nah, apa yang mencirikan dari suatu barisan aritmatika? Apa yang mencirikan bahwa barisan-barisan ini merupakan barisan aritmatika? Dari bedanya, Pak. Bedanya. Nah, bedanya bagaimana? Selisihnya berulang. Bedanya bagaimana? Cenderung sama, Pak. Ya, bedanya sama, ya. Nah, sebagai contoh di barisan yang pertama, ya, di contoh pertama, ya. Di sini suku awalnya itu 5. Ya. Untuk suku awal itu dilambangkan dengan huruf A, ya. Dan di sini bedanya adalah 2, ya. Mengapa 2? Kita lihat dari suku pertama ke suku kedua, ya, bertambah 2. Dari suku kedua ke suku ketiga bertambah 2, ya. Dari 9 ke 11 bertambah juga 2. Ya, itu makanya bedanya 2, ya. Nah, kalau yang ini, ya, contoh kedua, suku pertamanya berapa? Suku pertamanya berapa? Untuk contoh kedua, suku pertamanya berapa? Nggak ada yang bisa jawab? Pak. Nggak ada yang bisa jawab? Min 2, Pak. Siapa yang menjawab itu? Suku pertamanya min 2. Bedanya berapa? Bedanya 5, berapa? Pak. 5. Bedanya 5.
Nah, kalau contoh ketiga, suku awalnya berapa? Suku awalnya berapa? Contoh ketiga. Contoh ketiga suku awalnya berapa? 10. Bedanya berapa? Bedanya berapa? Negatif 3. Ya. Nah, sekarang coba kita tinjau contoh pertama. Ya. Nah, pada contoh pertama itu ya, berapa nilai suku ke-21 atau ke-16 lah misalnya ya. Itu berapa? Ya. Nah, tentu saja kita bisa meneruskan barisan ini, ya. Kita bisa meneruskan barisan ini, ya. Nah, habis 13 berapa? 15, ya, 17, 19, 21. Ini udah berapa? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini baru sampai 9, ya. 3, 6, 9. Nah, ini 10. 11, ya, 12, 13, 14, 15, 16. 35. Nah, lihat ya. Ini suku ke-16. Nah, Iya. gimana kalau saya nanyakannya suku ke-300? Ya. Kan enggak, kalau dikerjakan dengan cara seperti ini kan lama sekali, ya. Kalau kita hitung satu-satu seperti ini, ya, saya tanyakan suku ke-300 kan kerepotan, ya. Ini baru suku ke-16 saja sudah cukup lama nih kerjakannya. Ya. Nah, karena itu kita bagi kita sudah tersedia satu rumus, ya. Satu rumus untuk menghitung, ya. Rumus untuk menghitung nilai suku ke N. Ya. Nah, rumusnya gimana? Ya. UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. Nah, dengan rumus ini, ya, kita bisa menjawab soal ini dengan mudah, ya. Nilai suku ke-16 ini, ya. Berarti kalau kita pakai rumus yang ini, ya, kita sisa mensubstitusikan, ya. N-nya berapa? N-nya berapa? N-nya berapa di soal ini? 16. 16. Ya. 16, Pak. Sama dengan A-nya berapa? A-nya 5. 5 ditambah N-nya 16 dikurangi 1, ya, dikali B. B-nya 2. 16, Pak. Ya. Kurangi. Ya 5 16 ditambah kurang 1. 16 dikurangi 1 kan 15, ya. 15 dikali 2 30. 35. Nah, jadi kan lebih cepat, ya. Kalau kita ngerjakannya dengan rumus, ya. Nah, di sini perlu kalian bedakan, ya, antara nilai suku, ya, dengan nomor suku. Nah, ini harus kalian bedakan, ya. Nah, ini hati-hati, ya, jangan sampai kalian salah paham mengenai pengertian nilai suku. Ya. Nah, di soal yang ini, ya, di soal yang ini, 16 ini adalah nomor suku, ya. Jadi di sini di soal tersebut, ya, nomor suku, ya, itu 16, itu nomornya, ya. Nah, nilai suku, ya, nilai sukunya, ya, itu ada 35. Hati-hati, ya. Jangan tertukar antara N dan UN. UN itu nilai suku ke N, ya. Nomor sukunya itu N, ya, nomor sukunya. Ya, jadi di soal ini nomor sukunya adalah 16, ya. Yang ditanya adalah nilainya, ya. Nilainya itu adalah U16, ya, yaitu 35.
Ya. 35 sebagai nilai sukunya, nomor sukunya 16. Berarti 35 ini berada di urutan ke-16. Ya. 35 ini berada di urutan ke-16. Nah, sekarang coba ya kita tinjau contoh ketiga. Ya. Tinjau contoh ketiga. Ya. Berapa nilai suku ke 101? Siapa yang bisa menjawab ya? Berapa nilai suku ke 101 untuk contoh 3? Negatif 200, Pak. Saya. Saya, Pak. Salah, Pak. Nek, saya Pak. Sebutkan nama dulu. Nama saya Muhammad Aksal Pratama, Pak. Siapa? Dan, Pak. Aksal, Muhammad Aksal. Aksal. Aksal, Iya, Pak. jawabanmu berapa, Aksal? Salah, ada Jawabannya 488. Contoh 3, berapa jawabannya? Contoh kedua kan, Pak? Contoh ketiga, saya tanya contoh ketiga. apa? Minta. Oh, Saya ketiga. aja Pak. Vicky, Pak, Vicky. Vicky, ya silakan Vicky. Vicky berapa jawabanmu Vicky? Jawabannya jadi nilai suku ke 101 itu minus 280. Minus 280. Salah. Minta, Devi Pak. Pak. Pinta, Devi, ya Pak. silakan Intan, Pinta. Pak. Pinta. Negatif 290. Diulang berapa? 290. Positif negatif? Negatif. Negatif berapa? 290. Ya betul ya, Pinta. Ya. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Ya. Berarti di soal ini n-nya berapa? N-nya berapa? 101, Pak. 101, Pak. N-nya 101. B-nya? B-nya negatif. Bedanya minus Amin, 3. Ya. Kemudian yang ditanya adalah suku awalnya berapa? A-nya 10. 10. Ya. 10. Nah, sehingga di sini diperoleh U101 ya, suku ke 101 sama dengan A ditambah N min 1 dikali B. B-nya min 3 ya. Dengan 10 ya ditambah 100 dikali min 3 ya. Itu 10 dikurangi 300 ya. Dengan min 290 ya. Oke. Pinta mendapat skor 2. Oke. Lanjut lagi ya. Kemudian ya, setiap kali ada barisan ya, kita pasti mempunyai jumlah parsial ya. Nah, jumlah parsial sebagai contoh begini ya, sebagai contoh. Ya, kita lihat contoh yang pertama. Ini saya bahas tentang jumlah parsial. Ya. Nah, kita contoh yang pertama. Ya. Nah, jumlah parsial sampai dengan suku ke n dari suatu barisan, ya, lambangnya Sn, ya. Itu adalah U1 ditambah U2 ditambah U3 dan seterusnya sampai suku ke N. Ya. Itulah maksudnya jumlah parsial sampai dengan suku ke N. Ya. U1 tambah U2 tambah U3 dan seterusnya sampai dengan suku ke N. Ya. Sebagai contoh begini, ya, sebagai contoh. Ya, kita pakai yang ini. Nah, sekarang jumlah parsial sampai dengan suku kelima. Ya. Nah, pengertiannya apa? Ya. Ini kalau lambangnya S5, lambangnya ya. Lambangnya S5. Nah, tapi apa maknanya? Ya. S5 itu pengertiannya ya adalah U1
ditambah U2 tambah U3 tambah U4 tambah U5. Jadi 5 ditambah 7 ditambah 9 ditambah 11 ditambah 13 ya. U1, U2, U3, U4, U5. Nah, ini berapa? 45. Yang buat hitung adalah 45. Nah, kalau hanya sedikit, ya sukunya kita bisa menjumlahkan begini. Ya. Tapi kalau misalnya saya tanya jumlah parsial sampai dengan suku ke 100, kan itu sama. Kalau kita ngejalan dengan cara seperti ini, ya. Jumlah parsial sampai dengan suku ke 100. Gimana? Ya. Berarti kita harus menghitung S100. Ya. Berarti kita harus jumlahkan ya, U1, U2, U3 dan seterusnya ya, sampai dengan suku ke 100. Ya. Ini kan lama ya. Nah, karena itu kita memerlukan satu rumus ya. Satu rumus yang bisa membantu. Nah, rumus jumlah parsial dengan suku ke n adalah ya, Sn sama dengan ya, Sn sama dengan ini ada beberapa rumus. Yang pertama adalah setengah n A ditambah UN. Ini rumus yang pertama. Bisa juga Nasi angu. Bisa juga kita Nasi gunakan angu. rumus Angu. Mau angu nih. N sama dengan setengah BN kuadrat ditambah A dikurangi setengah B kali N. Ada rumus yang kedua. Ya. Nah, sekarang kembali ke soal ini. Ya. Nah, berapa jumlah parsial sampai dengan suku ke 100? Ya. Nah, karena di sini diketahui A dan B, ya, sehingga kita bisa, lebih mudah akan menggunakan rumus ini. Ya. Di sini yang dipakai adalah S100, ya, yang dihitung adalah S100. Sama dengan setengah BN kuadrat, ya. Berarti setengah kali B-nya berapa? B-nya 2. Dikali N kuadrat, ya, dikali 100 pangkat 2. Ya. Tambah A dikurangi, berarti 5 dikurangi setengah kali B. Setengah dikali B. B-nya 2. Kan? Kali N. Ya, N-nya berapa? 100. Ya. Sama dengan berapa? Ini setengah dikali 2 dikali 100 pangkat 2. Ya, itu 10.000. Tuh, ya. Ditambah 5 dikurangi 1. Ya, 5 kurang 1, 4. Ya, 4 dikali 100, 400. Ya, sama dengan 10.400.
Ya. Nah, ini adalah jumlah parsial sampai dengan suku ke 100. Nah, kalau jumlah parsial sampai dengan suku ke 20 berapa? Ya. Silakan, siapa yang bisa menghitung jumlah parsial sampai dengan suku ke 20 untuk barisan yang ini? Siapa yang bisa mengerjakan? Fadli, Pak. Iksan, Ya. Pak. Fadli. Fat siapa tadi? Fadli. Sebentar. Saya nggak bisa mengidentifikasi namanya. Sebentar Fadli, ya. Pak. Fadli. Oh, Fadli ya. Fadli ya, berapa jawabanmu, Fadli? 480. Coba kita cek ya. Fadli jawabannya 480. Ya. Cara yang dipakai, Iksan, cara yang Pak. bagaimana? Langkah apa yang dilakukan pertama kali? Fadli, caranya bagaimana? Setengah. Pakai rumus yang mana? Rumus yang pertama ini atau rumus yang kedua? Yang kedua, Pak. Yang kedua. Yang kedua. Oke, yang kedua ya. Berarti S berapa yang ditanya? S20. Oke, S20. Oke, S20 sama dengan apa? Sama dengan setengah Setengah dikali 2 kali 2 ya. dikali 20 pangkat 2 Betul. Kali 20 pangkat 2 ya. Kemudian ditambah tambah 5 min setengah dikali 2 5 dikurangi setengah kali 2. Setengah kali 2. Kemudian dikali 20. kali 20. Oke. Ya. Setengah kali 2 kali 400. 400 ya. Ditambah 5 dikurangi 1, 4 kali 20, 80. 180 ya. Tuh, Fadli. Oke. Fadli. Fadli. Fadli mendapat skor 3. Oke, lanjut lagi. Nah, itu adalah jumlah parsial. Nah, sekarang kalau begitu deret aritmatika apa? Ya, tadi kan sudah nyampe barisan aritmatika. Nih. Nah, kalau gitu deret aritmatikanya apa? Ya. Nah, deret aritmatika itu tidak lain merupakan barisan jumlah parsial ya dari suatu barisan aritmatika ya. Jadi deret aritmatika itu merupakan suatu barisan jumlah parsial dari barisan aritmatika. Jadi ini adalah barisan S1, 2, S3, sampai berapa? Sampai S berapa? Tanpa henti. Nah, jadi sebagai contoh saja ya, sebagai contoh
Bentar, deret aritmatika. Oh, ini salahnya di bawah harusnya. Bentar. Gua sini. Oke. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat barisan yang ini, ya, barisan yang ini contoh 1. Nah, ini barisan aritmatikanya. Nah, deret aritmatikanya bagaimana? Nah, untuk barisan yang ini, ya, deret aritmatikanya adalah 5, 12, ya, 21, 32, ya, kemudian 45 dan seterusnya. Ya. Nah, ini merupakan barisan jumlah parsial. Ya. 5 ini suku pertama, ya, jumlah parsial sampai dengan suku pertama itu 5. Kalau 12 dapat dari mana? 5 tambah 7, 12. Ya. 21 dapat dari mana? 5 tambah 7 tambah 9, 21. Ya. Nah, 32 dapat dari mana? 5 tambah 7 tambah 9 tambah 11. 32. 45 dapat dari mana? 5 tambah 7 tambah 9 tambah 11 tambah 13. Dan seterusnya. Ya. Ini barisan aritmatikanya. Ya. Nah, ini barisan, ini deret aritmatikanya. Nah, jadi kalian harus bisa membedakan antara barisan aritmatika dan deret aritmatika. Ya. Jadi ketika awalnya ada barisan aritmatika, ya, maka secara otomatis, ya, itu ada jumlah parsial. Ya, ada jumlah parsial, ada S1, ada S2, ada S3, ada S4, dan seterusnya. Ya. Dan jumlah parsial tersebut, ya, bisa kita bariskan, ya, dari S1, S2, S3, S4, dan seterusnya. Ya. Itu deret namanya, ya, barisan jumlah parsial. Jumlah parsial dari suatu barisan aritmatika. Nah, sekarang kita lihat apa namanya itu, kita lihat contoh pertama, ya. Nah, kita kembali ke contoh pertama seperti ini. Nah, bagaimana rumus UN-nya? Itu A ditambah N-1 dikali, ya, dikali B. Ya. Dengan kata lain, ya, UN sama dengan, ya, 5 ditambah 2N ditambah dikurang 2, ya. Di sini UN, ya, sama dengan 2N ditambah 3. Kita lihat contoh yang pertama seperti ini, ya. Nah, sekarang kita lihat contoh yang kedua. Contoh kedua. Contoh kedua yang ini. Contoh kedua. Itu. Ya. Nah, rumus UN-nya bagaimana? A ditambah
UN-1 kali B. Min 1 kali 5. Ya. Berarti UN sama dengan min 2 ditambah 5N ya, dikurangi 5. Ya. Atau UN Min 5. sama dengan 5N min 7. 5N min 7. Ya, itu contoh 2. Kalau contoh 3 bagaimana? Nanti kita bandingkan ya. Contoh 3. Contoh 3 nih. Nih, ya. Kalau kita buat rumus UN-nya bagaimana? Ya. Awalnya 10 tambah N min 1 dikali B. B-nya min 3. Kan? Nah, berarti UN dengan 10 ya, min 3N tambah 3. Ya. Nah, sehingga UN sama dengan ya, min 3N plus 13. 7. Betul? Min 3N plus 13. Nah, coba kita bandingkan ya. Yang ini ya. Contoh pertama. Contoh kedua yang ini. Ya. Contoh kedua. Dan contoh yang ketiga. Contoh ketiga ini. Coba kita bandingkan. Ya. Nah, bandingkan dengan ya, kita pernah belajar mengenai persamaan garis. Ya, bentuk persamaan garis Y sama dengan MX ditambah C. Ya. Nah, ini kita lihat bahwa ya UN ini ya merupakan suatu fungsi linier ya, fungsi linier ya. Fungsi linier dari N ya. Jadi seolah-olah di sini yang berperan sebagai X-nya itu si N-nya ini. Ya. Yang berperan sebagai M-nya itu ini koefisien ini 2, 5, min 3. Yang berperan sebagai C-nya itu plus 3, min 7, plus 13. Ya. Y-nya berperan sebagai UN-nya. Ya, jadi apa namanya itu barisan aritmetika itu bersifat linear. Ya, yaitu linear dalam N. Ya, jadi mempunyai rumus umum ya, barisan aritmetika memiliki bentuk ya, bentuk UN ya, sama dengan PN ditambah Q. Ya. Mempunyai bentuk PN tambah Q. Ya. Nah, di mana di dalam soal ini ya, P-nya berapa? P-nya 2 ya. Q-nya ya 3. Kalau di soal yang ini P-nya berapa? 5. Q-nya min 7. Ya. Di sini P-nya berapa? Min 3. Ya. I-nya sama dengan 13. Ya, jadi barisan aritmetika itu memiliki bentuk linear. Dengan kata lain, barisan aritmetika itu bersifat linear. Itu linear di dalam N. Ya. Nah, itu kita melihat bahwa barisan aritmetika itu bersifat linear. Ya. Nah,
Sekarang ada soal seperti ini. Ya. Diketahui barisan 3 atau 1, 4, ya. Min 1, 4, 9, 11, 19, dan seterusnya. Pertanyaannya adalah suku keberapakah yang bernilai ya, 349. Suku keberapakah yang bernilai 349? Ya. Nah, silakan siapa yang bisa menjawab? Yang bisa menjawab silakan menyebutkan 2 namanya ya. Devi, Pak. Mencoba, Pak. Devi, ya berapa jawabanmu Ya. Devi? Bentar, Pak. Untuk UE-nya itu dirumusnya dulu ya, Pak. Ya, Untuk UE-nya 349. ya terus? Untuk suku pertamanya A-nya itu min 1. Ya, terus? Bedanya 5. Bedanya 5. Ya. Terus? Lalu kan dirumusnya itu UN sama dengan Ya, UN sama dengan, oke. Minta Pak. UN sama dengan A ditambah. ditambah N min 1 dikali B. Oke, lanjut. Terus? 349 Ya, sama dengan negatif 1 ya, ditambah ya. N dikurang negatif 1 dikali 5. Kelima. Oke, terus? 349 Ya, sama dengan negatif 1 ya, ditambah 5N ya. dikurangi negatif 5. Dikurangi negatif 5. Enggak, maksudnya negatif 5, Pak. Terus? Ikuti 5. Terus? Untuk di bawahnya 349 Ya, sama